warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bagaimana pandangan orang Jawa tentang bertuhan. Nah, karena apa? Bertuhan ini merupakan satu kebutuhan mutlak, satu kebutuhan pokok setiap jiwa manusia. Ini dari setiap orang punya versi dan pandangan yang berbeda. Jadi bagaimana sih definisi ketuhanan menurut versinya ilmu Jawa atau orang Jawa? Nah, ini monggo, di sini ada Gus Krisna dan juga Ki Amung Rogo, juga gus-gus yang lain yang sedang ngopi bareng cangkruk. Daripada kita membicarakan aib orang lain, lebih baik ngerasani Gusti Allah supaya bisa ada guna dan manfaatnya gitu. Monggo Gus Krisna, versi ketuhanan menurut versi Jawa ini bagaimana? Monggo dijelaskan sedikit biar menjadi satu wacana. Ini beliaunya Gus Krisna alias Ki Sawunggaling. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leluhur kita orang Jawa dahulu itu memang luar biasa. Dari leluhur kita itu memang Jawani, dalam arti Jawani mengejawantah. Jadi agama Jawa itu bukan hanya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, tapi seluruh Nusantara sebenarnya menyebar di sana. Leluhur kita dalam memahami ketuhanan, ketauhidan ketuhanan kepada Allah, beliaunya ini sudah memahamkan bahwasanya tauhid itu di tauhid dat sebenarnya. Langsung di dat. Tauhid dat. Jadi leluhur kita itu untuk memahami siapa sang pencipta. Dalam leluhur kita lo bilang Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo. Ya. Itu bahwasanya beliau itu mampu menghadirkan mana kekuatan Tuhan ini, kan gitu kan? Jadi sudah meyakini bahwa Tuhan atau Sang Pencipta itu ada, sudah. Ada. Sudah memahamkan di sana bahwasanya Tuhan itu ada, energi itu ada, kekuatan itu ada. Sehingga leluhur kita ini bukan bertuhankan pada makna, bukan bertuhankan pada nama, langsung ke dat. Iya, memang sudah membuktikan bahwasanya kekuatan Tuhan itu ada, sehingga beliaunya ini berkeyakinan itu sangat kuat bahwa asma Tuhan, nama Tuhan ada di diri kita, zat Tuhan ada di diri kita, sifat Tuhan ada di diri kita. Luar biasa leluhur kita orang Jawa itu, Gus Krisna. Bagaimana menurut Ki Amung Rogo? Monggo dijelaskan tentang ketuhanan menurut orang ilmu Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai karo wacana kalimat yang berbunyi zat harus dipahami dulu. Apa zat? Masuk. Gus Udi, Gus Eben, Gus Rekut, Gus Jones. Monggo dijelaskan langsung saja, Gus. Zat itu gaib. Nek zat itu bisa kelihatan. Nek zat itu gaib. Bermula dari zat, ya dah. Bermula dari zat, sarimat di makanan. Zat, ya dah. Bersumber sari bersumber nangone alam pikir. Tergantung sarine sari, ya dah. Sing dipangan iku elek apa apik yang mewarnai. Contoh, ya dah, ayam akan ono keranggan, kurang, lucuan, dicoba kena. Nah ini wong dipangani keranggan, tambah keren. Oke, masuk. Iya, zat, ya. Menginjak nama zat. Berarti zat dengan dat beda. Oh ya pemirsa. Monggo, Gus Eben. Monggo dijelaskan tentang langsung zat apa dijelaskan dulu. Zat itu rasa tertinggal secara lahiriah.
Zat itu bagaimana? Rasa yang tertinggal. Rasa yang tertinggal. Tertinggal. Bisa kayak contoh monggo Gusti. Oh, karo belas aku. Monggo Gusti. Pokoknya melok ngono. Terus no. Contoh. Apabila memotong korban, misalnya ada yang bergerak, nyawanya kan sudah hilang. Ada yang bergerak, itu zat. Rasakan ada koyo-koyo gerak. Ya ada deret. Itu zat. Secara lahirnya bisa dilihat. Kita mau membacakan persoalan itu dengan langkah kita. Kalau kita mau belajar dari segi-segi yang kelihatan seperti itu, ya dah, dengan syukur, memahami, teliti, insya Allah ditambah ilmunya itu. Gusti Allah nggak merahasiakan sesuatu. Cuma manusianya mau sendiri yang merahasiakan. Pasti diblak dengan alam yang terbentang. Supaya belajar dengan langkahnya itu. Ya, luar biasa. Iya enggak? Oke. Bener apa salah? Wes agak bener ya, oke. Ya, bener menggoni saya, tapi mungkin sengkono durung karuan. Cuma angan-angan kan. Tapi sterile batin sing dadi pentinge iku. Ya dak. Oke. Sterile batin. Monggo Gus Rina. Itu pemirsa bincang-bincang yang luar biasa tentang zat dan zat. Ini monggo Gus. Gus siapa ini? Yonis. Gus Yones, monggo Gus Yones, sedikit saja tentang pengetahuan sampean tentang ketuhanan menurut versi orang Jawa. Nah, ini dijelaskan. Nah, kebeken ilmu ini, tadi kebeken ilmu ini tadi yang ini gedek toh. Wah, oke, dilanjut Gus Ipen. Monggo Gus. Ayo Gus Riput. Nah, ini barangkali ditambahkan. Ayo. Sampai lanjut. Ayo dilanjut. Ki Among Rogo, dilanjutkan lagi. Untuk memahami zat berhubungan karo dasar syariat. Zat, ya dong. Kalau kita memahami rasa, berbicara itu zat. Bicara itu zat. Zat. Gaib. Oh iya. Nggak terbentuk kan? Nggak terbentuk. Cuma kan gaib. Cuma orang itu nggak mau belajar dari situ. Kalimat-kalimat suara senangkep sopo ya diri kita kan yang bersifat kopeng munggone apa kopeng saringan kopeng ku makan nek wudu gak dipek-pek ngene lho gak kali durek-urek kali ya dirimu kali ya diri kita sendiri iya kan oke. Bener menunggu ajaran syariat ya harus dipahami syariat itu ngomong kalian kuping lah uang diurek-urek ini loh diurek-urek proses ilmu iki yo gak kebetul ya gak pek ngene gak apa pek ngene iki makanya belajar contoh gambar itu harus dipraktekkan harus melalui rasa itu penting rasa itu hidup ya toh berarti nek hidup rasanya kudu ada. Kalau membaca rasanya tidak ada, iya apa sih? Contoh-contoh kalimat suara ya, kalimat suara. Kapan nggak kegawa, runya nggak kegawa, kan ampang. Homanya itu ampang. Iya. Dirasa. Rasa. Oh, wong nyanyian nenek gak dijiwa ya kon rasa. Bener rasane Pak Yudi, gak ada. Oke. Monggo Gus Eben, monggo. Oh, Gus Eben, iki. Tribun, monggo. Ayo tak Gus jualan isuan barang. Wis tawon dhewek iki lho saring ilmu. Ditambahkan Gus Krisna yang nambahkan. Ayo Gus, disempurnakan Gus. Biar lebih jelas. Manusia niku terbentuk kan dari jasmani dan rohani. Ya, betul. Jasmani dan rohani. Bahwa kalau urusan tentang zat itu nanti bertajalinya ke nur, bertajalinya ke arwah, bertajalinya ke ruh. Ya, betul. Nah, sedangkan jasmani itu dari 4 anasir: api, angin, air, tanah. Ya, betul. Nah, seperti itu. Kemudian antara hubungan, nah yang ada hubungan nanti di sukma nanti ada hubungannya ke ruh, ada nabati, ada hewani, ada 7 Ya. ada 7 nafsu itu. Jadi untuk bisa menseiramakan antara diri manusia ini dengan Tuhannya, otomatis mengikuti ruh. Ya.
bukan ruh yang diperintah untuk mengikuti jasad. Jadi jasad yang mengikuti ruh. Kalau mengikuti ruh akan selamat. Kalau gandeng dengan ruh, bahasa orang dulu mukso, jadi sempurnalah ikut. Berarti semuanya. itu sing ngarani berguru pada guru sejati, roh suci. Nah, guru sejati roh suci itu kan nurani. Dari nurani ya Nurullah sendiri, ya Allah sendiri, diri sang sejati sendiri, yaitu Allah sendiri. Mana di dalam diri kita mana yang tidak ada dari Tuhan? Semua kan dari Tuhan. Dari mulai jasad ciptaannya Tuhan, keluarnya dari ruh ini dinampakkan dapat ini nafas ini. Nafas ini luar biasa, satu pengetahuan yang sangat luar biasa tentang hakikat ketuhanan menurut versi orang Jawa. Ditambahkan Gus Ribut barangkali ada Seperti sini disampaikan ini. Sini nam ini. Ki Amung Rogo. Oh, Ki Amung Rogo. Ki Amung Rogo. Beliau Ki Amung Rogo. Menang. Untuk memahami kekuasaannya Tuhan itu, ya bolehlah kita melihat kekuasaan. Semua ini adalah yang kita lihat ini itu sifat Jalalullah semua. Nah, untuk memahami yang terpenting mengenali diri kita. Kita bisa gerak begini karena ada energi Tuhan. Kita berucap energi Tuhan. Kita bisa melihat karena sifatnya Tuhan. Mendengar karena sifatnya Tuhan. Kan betul? Iya, betul. Bahwa dalam diri kita ini tidak ada satupun yang lepas dari kuasanya Tuhan. Semua dalam kuasanya Tuhan. Nah, otomatis kalau berbicara bahwasanya kalau kita misalnya mau mengakui diri kita ini keakuan, ya sangat malu dengan Tuhan. ini aku dalam diri ini wow, sang kuasa pada diri ini Nah, umpama kabeh dikekno kabeh ngono lak isi nang sapa bisa. Ya memang aku lah nggih. Nah, ini pemirsa, ternyata hakikat ketuhanan menurut versi Jawa juga tidak jauh berbeda dari dan bahkan sama dalam secara hakikatnya dengan ketuhanan yang di dalam versi Islam itu sendiri. Loh, luar biasa sekali ajaran dulu Ki. Apa? Dari leluhur itu sudah mengenal yang namanya sifat 20. Kalau secara Islam kan sifat 20. Iya. Ya. 20 sifat Allah. Kalau di dulu kejawen dahulu ya di Hono Coroko itu. Masuk ya hurufnya kan 20. 20 itu sebenarnya hubungan dengan sifat Tuhan 20 itu tadi. Ditambah huruf hijaiyah yang 30. 50. Jadi kan ada namanya mutakot seket. Luar biasa. Ternyata bukan satu kebetulan, tapi memang kalau orang Jawa dengan orang Arab itu kan sebetulnya katanya dulu itu kalau Arab bau kanan, Jawa bau kiri. Makanya Arab dan Jawa ini memang ada sinergi sehingga Islam di tanah Jawa ini berkembang dengan baik, khususnya di Nusantara ya, karena memang dari ajaran pokok ketuhanannya ini sama, ketauhidnya. Dalam arti tauhidnya kita tidak membahas bahasan syariatnya atau tata cara, kita membahas di ketauhidannya itu sama. Jadi menganggap Tuhan itu Sang Hyang Toyo yang disimbolkan dengan Tan Keno Kinoyo Opo. Nah, kalau di kita orang mukmin, orang Islam, Allah itu laisa kamislihin sayun, tidak bisa digambar-gambarkan, tidak bisa dibayang-bayangkan. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Barangkali Amung. Jadi Allah itu yamuhu binafsihi. Jadi itu sifat 20-nya ini. Makanya orang Jawa dahulu termasuk leluhur kita ajaran Kapitayan, termasuk kalau kita kenal dengan ajaran Kapitayan ini sebetulnya juga ajaran yang dari kalau diruntut sejarah ya dari Nabi Nuh alaihissalam, termasuk makanya di tataran Sunda sana ada torekot Nuh, torekotnya Nabi Nuh. Jadi seperti itu, tinggal penyempurnaan syariatnya yang disempurnakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada dasar ketuhanannya ini sama, jadi tidak boleh dibayang-bayangkan. Adanya ini kita tidak mampu. Nah ini itu barangkali ditambahkan Gus
apa Gus Ipin untuk memperjelas biar pemirsa di luar sana ini punya sebuah intisarinya ini bisa mengambil atau menyimpulkan. Maksud saya seperti itu. Monggo. Sebelum kita melihat yang lebih jauh, kita harus memahami wadah dulu. Wadah, Gus. Wadah. Terus wadah itu apa? Kalau wadah kotor ya gak mungkin dicuci, gak mungkin dipakai mana kan? Harus steril dengan wadah. Seperti itu, Gus. Iya. Makanya kalimatnya kapan di dalam ruh punya semangat bukan karena jisim sing rapuh. Jisim itu apa? Apa Gus jisim, Gus? Monggo Gus Epen, Gus Gus Yones. Apa Gus jisim? Coba jelaskan jisim. Nah, ini sedikit saja, enggak apa-apa, sedikit. Apa Gus? Dilanjut Gus. Jisim itu jasad, Rogo. Ya dah. Kalau steril dengan konsumsi sesuai karo wacanan tadi, makan yang halal, iya, yang baik-baik, gitu Gus ya. iya, Nah, ini baru bisa menerima. bisa menerima. Makanya roh suci. Tadi nggak ada wadah sing suci. Lu kamu kena wadah kotor itu disini ketutup dengan tabirnya sendiri. Ngono Gus ya. Iya. Oh ya. Gak iso mlebu. Makanya para kiai-kiai kita, orang-orang leluhur kita dulu kadang-kadang bertirakat, melakukan tirakat macam-macam itu mensucikan jisim ini ya, iya, raga ini ya, iya, supaya bisa menerima iya, yang suci ini tadi. Luar biasa. Makanya Gusti itu bagus sono ati. Iya bener. Oh. Bener. Kalimat tak kan sakti bagus hati. kalimat Sakti tak kan. bagus hati. Iya. Iya dah. Iya. Kalimat tak kan. Iya. Secara lahiriah kalimat tak kata tanan moto. Moto. Cara Arab kan kalimat tak. Tahu. Difat kata. Motone dijogo. Moto. Kapan nek dikasra uneti balik nang jero. Wah, luar biasa. Tati. Ojo didelok to. Diseteril. Luar Tanggone biasa. kalbu, tatanan sing resik. Nganggo jerone ati. Steril, ati. Mariati ku sik ono maneh. Apa Gus? Rohani kan. Rohani sik ono maneh. Tadi disteril sampai bapu. Sampai kelihatan sing dilakokno iku. Sak tapak demi sak tapak iku. Dadi sekeliling kita, langkah kita iku ajaran. Langkahne Gusti Allah itu gak merahasiakan sesuatu, hanya makhluknya sendiri, hambanya sendiri yang merahasiakan. Kayak ngono Pak Yuti. Oke. Monggo Gus Yones sampean tambah. Luar Gus biasa. Yones. Ya. Nah, ini pemirsa, jadi kita harus apa itu bertirakat Gus ya. Iya, untuk tirakat. membersihkan jasad kita. Nek wong atau lawas, rogo, nah, itu supaya bisa menerima hal yang suci. nek ajaran wong Jawa biyen sing diandalo poso, Topo, topo. Nek ajaran sing saiki maca. moco. Oh, iya. Iya ta? Membaca. Pembaca, Ikro. ikra. Ah, Nek sing lawas tirakat poso. Sehingga mendapatkan wejangan-wejangan. Iya. Nah itu pemirsa, tadi orang leluhur kita lebih condong dari pengalaman praktek langsung. Iya. Membacanya itu ya zaman dahulu kan ya jarang belajar, dia belajar dari kehidupan di sekitar sehingga bisa menyimpulkan. Ini Gus Krisna barangkali mengakhiri bincang-bincang pada sore hari ini. Monggo. Intisarinya. Ya, leluhur kita dulu kitabnya kitab alam, kitab yang tersirat, ya. Itu kitab langsung. Leluhur itu praktek dulu, baru dia berteori, Gitu, menyimpulkan. Kalau dulur-dulur sekarang kan teori dulu, baru belajar untuk praktek. Iya. Berlaku. Kebalikannya. Iya, kalau leluhur kita, dia tuh praktek dulu. Tapaning jasad, Itu kan Gus. gitu. Ya, makanya orang-orang dulu kalau menyebut itu bukan Gusti, pangeran. Panggone ing arang, jadi aku ada tentelenge ati. Oh, gitu bisa dia ada Iya. maknanya, pangeran ada Iya. maknanya, Panggone Gusti arang. ada maknanya. Iya. Jadi Lah setelah mengetahui pangeran panggone arangin jero telenge ati kuwi, mongko rasa rahsaning nanti akan hidup. Iya, Nah, betul. Kemudian
akan anu ati niku wau. Jogo atine niku wau. Nah, jogo atine niku wau supaya bagus, supaya sae, maka dadi sakti sakraling ati. Dadi ucap biasa. Dadi sakti ku sakrali ati. Sakrali ati, Oh, ala sik ro iki rek aku nek sakti ku sakrali ati. sakrali. Dadi ucap pangucap niku mandi. Ngoten. Gitu pemirsa. Begitu luhurnya ajaran para leluhur kita, makanya kita juga sebagai generasi penerus jangan melupakan leluhur-leluhur kita. Itu saja pemirsa, mudah-mudahan bincang. Satu lagi. Ayo monggo ditambahkan lagi Gus. Kalau saudara-saudara kita yang sekarang mungkin seperti yang disampaikan Ki Amung tadi, bahwasanya membaca dulu, berzikir dulu, baru dia untuk mencari lagu. Kalau orang-orang leluhur kita, bahwasanya zikir langsung dimasukkan dia. Suatu contoh kayak Allah, langsung di sekujur tubuh ini, semua dari pori-pori rambut semua itu berzikir. Betul Gus ya. Ya. Nah, iya. Luar biasa. Jadi memang leluhur kita itu mengajarkan satu ajaran-ajaran yang luhur, yang ajaran itu juga kalau kita sebagai masyarakat Jawa ini perlu berbangga hati, karena budaya Jawa ini sebetulnya merupakan embrio atau induk dari peradaban budaya di seluruh dunia. Karena saya pernah membaca satu buku, di tanah Jawa ini dahulu ada satu kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Atlantik ini pemirsa, dan itu ada bukti-bukti sejarahnya. Ini merupakan embrio dari peradaban di dunia. Makanya orang Jawa ini punya peradaban yang luhur. Kita harus berbangga hati dan kita uri-uri budaya-budaya Jawa, leluhur-leluhur kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang luhur, manusia yang berbudi luhur, manusia yang rahmatan lil alamin, manusia yang berakhlakul karimah sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja pemirsa, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Barangkali ada kekurangan dalam bincang kami, monggo disempurnakan sendiri. Ini hanya sekedar bincang-bincang bersama saudara-saudara di rumah Ki Amung Rogo. Nah, ini beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.